Perkenalkan, nama saya Nabila Nur Fitri dengan NIM 1112209, dan di video ini saya akan memaparkan atau mereview materi, yaitu materi SN2 dan SN1, dan biasanya ditemukan atau dipaparkan di kimia organik 1. Ya, tapi di kampus saya itu menggunakan dipaparkan pada materi kimia organik lanjut, mata kuliah kimia organik lanjut. Apakah berbeda tingkatannya? Sama saja ya, karena kalau misalnya kita mengacu pada buku mungkin tidak ada, itu dibentuk pada satu bab khusus ya, sehingga kecil kemungkinan antara materi kimia organik 1 yang berfokus pada reaksi SN2 dan SN1 dengan materi kimia organik lanjut di kampus saya. Oke, diharapkan video ini dapat memberikan pengetahuan yang komprehensif, ya, setidaknya sedikit komprehensif mengenai materi ini, sehingga langsung saja kita mulai. Oke, sebelum kita mulai ya, kita punya pertanyaan mendasar nih, ya kan? Mengapa reaksi substitusi nukleofilik pada alkil halida dapat berlangsung melalui dua mekanisme berbeda, yaitu SN2 dan SN1? Nah, sebelum kita mulai, kita terlebih dahulu harus tahu dulu apa itu reaksi substitusi. Ya, reaksi substitusi itu singkatnya adalah reaksi penggantian suatu gugus dengan gugus yang lain. Itu intinya. Yang pertama yang kalian harus pegang. Kemudian apa itu nukleofil? Ya, nukleofil itu bisa dibilang suatu gugus, ya, suatu gugus yang dimana dia sangat elektronegatif, sehingga dia akan menjadi elektron donor, ya, donor elektron gitu, atau bisa sebagai basa Lewis dari suatu senyawa gitu kan. Jadi kalau misalnya kalian ingat konsep asam basa konjugasi, ya, itulah. Jadi biasanya yang jadi apa ya namanya ya, yang menjadi penyerangnya atau nukleofilnya yang menyerang elektrofil itu adalah basa konjugasi. Oke. Jadi intinya adalah reaksi substitusi nukleofil ini adalah suatu senyawa atau gugus yang akan menyerang elektrofil, ya, dimana dia akan memberikan pasangan elektronnya, gitu kan, akan berikatan melalui pasangan elektronnya. Oke, sehingga pertanyaan mendasarnya ini terlebih dahulu ya. Mengapa reaksi substitusi nukleofil langsung pada dua mekanisme yang berbeda? Gitu kan. Satu dan dua. Mari kita bedah satu persatu ya. Oke, dimulai dari ini masih awal ya, sebelum kita berlanjut. Jadi alkil halida itu umumnya mengalami dua jenis reaksi, yaitu substitusi dan eliminasi, sehingga bereaksi dengan nukleofil, gitu kan. Ya, seperti yang kalian lihat di sini, kalau nukleofil itu punya pasangan elektron bebas yang nantinya akan menyerang substrat di sini ya, atau bisa dibilang alkil halida, dan nanti akan keluar sebagai produk ini, dan apa ini? Dan ini X ini apa? Ya, X ini adalah ion, ya, ion halogen, ya, dimana nanti halogen akan pergi dan membawa muatan negatif atau elektron. Jadi ini reaksi mekanisme umumnya. Oke, kita berlanjut pada reaksi SN2 terlebih dahulu. Dan apakah reaksi SN2 dan SN1 itu saling berkaitan satu sama lain? Beda ya teman-teman ya. Jadi mau saya mulai dari SN2 dulu terlebih dahulu atau SN1 terlebih dahulu, itu tidak ada kaitannya sama sekali ya. Mungkin ada beberapa kesamaan, tapi tidak sesignifikan itu kesamaannya, sehingga saya boleh mulai dari SN2 terlebih dahulu atau SN1 terlebih dahulu, karena sama sekali sedikit kemungkinan untuk similiar gitu kan. Oke, maaf. Tadi SN2 ya, berarti substitusi nukleofilik. Saya terlanjur klik next. Intinya SN2 itu adalah substitusi nukleofilik ya. Atau di bahasa Inggrisnya substitution nucleophilic bimolecular ya. Atau dalam bahasa Indonesianya itu duimolekul atau dua molekul ya. Terjadi pada dua molekul. Nah, apa sih kenapa bisa gitu dua molekul? Nah,
Jadi ini berkaitan mengenai laju reaksinya ternyata teman-teman ya, laju reaksinya. Untuk banyak reaksi yang mereka teliti, Ingold dan Hodges, ini penemunya, menemukan bahwa laju reaksi bergantung pada konsentrasi baik alkil halida maupun nukleofil secara spesifik. Mereka menemukan bahwa menggunakan konsentrasi alkil halida menyebabkan laju reaksi menjadi 2 kali lipat. Demikian menggunakan konsentrasi nukleofil juga menyebabkan laju reaksi menjadi 2 kali lipat. Pengamatan ini konsisten dengan proses orde kedua yang memiliki laju sebagai berikut. Oke, bisa dilihat sini laju reaksinya ya. Ada laju sama dengan konstanta dikali konsentrasi alkil halida dikali nukleofilik. Ya. Oke, kenapa bisa 2, Kak? Gitu. Kenapa bisa 2? Karena suatu terbentuknya produk dari SN2 itu bergantung pada penyerangan nukleofil. Jadi nukleofil ini sangat berperan penting gitu, dalam pembentukan produk dari SN2. Gitu kan. Nanti kita lihat seiring berjalannya presentasi ini. Oke, dapat lihat di sini apa ya? Struktur 3 dimensi ya dari alkil halida. Maaf kalau saya tertutup bagian sini ya. Intinya ada golongan halogen ya, di sini kerapatan elektronnya tuh semakin dekat dengan hidrogen semakin biru atau semakin kurang kerapatannya. Jadi kalau misalnya semakin merah ini ya seperti fluor, klorin dan juga Br, maka semakin tinggi kerapatan elektronnya. Ya. Halogen menarik kepadatan elektron melalui induksi ya. Jadi atom karbon menjadi elektrofilit karena rentannya terhadap serangan nukleofil. Hal ini dapat digambarkan dengan peta potensial. Ini namanya peta potensial elektrostatik, teman-teman. Pada gambar, warna biru menandakan warna biru dengan kelepatan elektron terendah. Oke. Jadi melalui efek induksi, kerapatan elektron itu jadi tersebar. Ya, jadi tidak terlalu rapat gitu kan. Jadi misalnya bisa dimisalkan itu kalau misalnya kita punya, bisa dimisalkan itu kalau misalnya ada orang ya narik tambang gitu kan, narik tambang. Jadi semakin besar orang di sebelah kiri atau kanan, maka orang yang lawannya akan ketarik kan gitu. Sama seperti ini teman-teman. Jadi kayak misalnya ada X ya, jadi efek induktifnya jadi lebih ke arah X atau halogen, sehingga karbon ya jadi bersifat parsial positif. Jadi kerapatan elektronnya itu rendah situ. Jadi sama semua ya. Kalau misalnya kita lihat di sini itu halogen itu punya kerapatan elektron yang gede sekali, besar sekali, sehingga dia tuh cenderung menarik elektron yang ada di karbon dan juga hidrogen. Kita akan melanjutkan ke slide selanjutnya, itu mengenai mekanisme. Kita sudah masuk mekanisme, teman-teman. Mekanisme reaksi SN2. Ya, dimana ketika ada suatu substrat atau alkil halida diserang oleh nukleofilik, di sini sudah dibilang ya, bisa dilihat dia kan jadi seperti itu secara kalau kita kaji secara molekul ya, bromin atau Br ya itu golongan halogen yang memiliki 7 elektron valensi, sehingga dia membutuhkan 1 elektron untuk stabil. Nah, dia mengambilnya itu dari mana gitu kan. Jadi dia mengambil dari Br ini, dia berikatan sama karbon sehingga dia bisa stabil gitu kan. Karbon dari ini, dari elektron dari karbon ini sama Br dari elektron dari Br ini. Jadi saling berikatan. Karena ini kan nanti akan berikatan secara kovalen gitu kan. Jadi nanti dia akan dekat sehingga nanti dia akan pergi. Ya, sebentar, satu dulu teman-teman ya. Jadi dia nukleofilik juga. Ya, dia punya elektron. Ya, dia punya elektron sehingga nanti ketika Br membawa elektron dari karbon nanti digantikan oleh elektronnya si nukleofilik ini gitu. Ya, secara bersamaan tentunya. Nah, bisa dilihat di sini teman-teman ya.
Ini adalah keadaan transisi ya, namanya keadaan transisi. Ya, ada logo seperti ini, ya, ikon seperti ini. Kemudian ada kurung seperti konsentrasi tapi ke dalam bentuk yang besar. Tapi ini merupakan keadaan transisi, teman-teman ya. Ketika nukleofiliknya itu secara bersamaan membentuk ikatan dengan karbon, dan secara bersamaan pula bromin itu lepas, gitu kan. Bromin itu putus. Jadi kenapa bisa disebut nukleofil aja? Karena dari ini OH min ya mengganti BR-nya min pergi, gitu kan. Ya, nanti dia akan pergi dengan membawa elektronnya si karbon, dan secara bersamaan oksigen memberikan elektronnya ke karbon. Ya, sehingga tidak akan terbentuk keadaan intermediat seperti karbokation segala macam, gitu kan. Tidak akan terbentuk, guys. Ya. Karena terjadi secara bersamaan, sehingga kenapa bisa disebut walaupun dia satu tahap saja, gitu kan, dia satu tahap saja ya, ini dia satu tahap ya, membentuk karbokatin, dia membentuk keadaan transisi ya, jadi satu tahap saja ya. Lalu produk itu saja satu tahap. Nah, kenapa dia satu tahap tapi dua laju reaksinya, gitu? Karena bisa dibilang ya, karena nukleofilik ini berperan langsung dalam pembentukan produk, guys. Tidak ada intermediate, tidak ada karbokation. Jadi dia langsung membentuk produk. Ya, sehingga kenapa kalau misalnya semakin nukleofilik ya, maka semakin cepat reaksinya, gitu kan. Jadi kita memakai nukleofilik yang kuat. Terus kalau yang lemah kayak air gimana? Dia itu lambat, teman-teman, lambat. Ya. Jadi dia akan membentuk, kalau nggak salah itu membentuk oxonium. Ya, ada H2O+ nantinya, sehingga ya H2O+ nanti di sini ya, H2O+, sehingga nanti perlu menstabilkan oxonium terlebih dahulu sebelum akhirnya membentuk produk. Sehingga itulah kenapa bisa nukleofilik ini berperan penting dalam SN2 ini. Oke, bagaimana dengan bromoetana dan apa bedanya dengan bromometana, gitu kan? Beda sekali, teman-teman. Karena apa? Karena kalau misalnya kita lihat ini kan kalau misalnya ada dua karbon ya, otomatis energi steriknya meningkat, sehingga kepenuhsesakan dari area di sini ya, sehingga kayak kerapatan elektronnya itu meningkat, teman-teman. Jadi kayak susah untuk si nukleofilik ini masuk, gitu. Tapi apakah mungkin? Mungkin saja, teman-teman, mungkin karena ya di sini ada hidrogen, di sini ada hidrogen, jadi ya mau dia serang dari sini atau dari sini pun it's okay, gitu kan. Jadi tidak ada masalah, karena ya kecuali sini karbon mungkin sudah lumayan susah, dan bahkan mungkin ya bisa dibilang 50-50 lah dengan SN1 nantinya ya. Jadi itulah kenapa ya masih bisa dijalankan SN2 di sini, gitu kan. Jadi energi steriknya itu meningkat. Jadi dia akan menyerang sini sehingga nanti susah untuk oksigen. Oke, lanjut. Sama seperti tadi ya, teman-teman, produknya akan membentuk etanol tapi ini ya. Dan juga Br-. Oke. Oke. Kita lanjut ke slide berikutnya, itu mengenai stereospesifitas dari reaksi SN2 ya. Jadi reaksi SN2 itu punya stereospesifitas, teman-teman. Yang dimana tadi setelah saya jelaskan, kalau misalnya ada suatu nukleofil menyerang alkil halida, akan terjadi keadaan transisi dan langsung produk, gitu kan. Nah, oke, bisa dilihat di sini, teman-teman ya. Kalau misalnya ada HS menyerang karbon yang elektrofil ini, ya secara bersamaan juga Br membawa elektronnya dari karbon. Oke. Mungkin teman-teman bisa mungkin bertanya-tanya, gitu kan. Kok bisa terjadi inversi konfigurasi ini? Konfigurasi R menjadi S. Ya. Itu karena saking kuatnya ini nukleofilik ini, teman-teman. Dia akan membalik ini. Jadi kayak semakin
kuatnya itu nukleofilik, ya mendorong atom-atom segala macam ya di sini, atom-atom molekul bla 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 di sini kan. Dia jadi terbalik. Nah, secara bersamaan juga Br yang menarik elektron dari karbon itu menyebabkan ya, mendukung ataupun mensupport dari yang dilakukan dari nukleofilik ini, menyerang karbonnya gitu, sehingga terjadilah inversi konfigurasi dari R menjadi S. Nah, kenapa bisa dibilang R di sini, Kak? Ya, itu berkaitan dengan materi stereokimia, ya, di mana gugus prioritas di sini adalah Br, dan kedua adalah etil, yang ketiga adalah metil, sehingga kalau kita putar ya, itu pakai searah jarum jam. Sementara ini dia di sini gugus prioritasnya S, HS ya, HS, kemudian ada kedua dari etil, metil, hidrogen, dia akan memutar berlawanan pada jam-jam. Jadi jika nukleofil menyerang metil bromida dari sisi depan, nukleofil akan menemui simpul, dan sebagai akibatnya, simpul apa itu, Kak? Jadi kalau misalnya kita lihat orbital itu kan dia ada seperti angka 8 ya. Jadi dia akan menyerang situ. Sebagai akibat tidak akan terjadi ikatan bersih dari tumpang tindih antara homonukleofil dan lumonukleofil. Ya, itu kalau sisi depan. Jadi kalau misalnya nukleofil dari sisi belakang itu memungkinkan tumpang tindih secara efisien secara homo dan lumo. Jadi homo itu yang kaya akan elektron ya, orbital homo, kemudian menuju ke lumo, elektrofil yang sedikit elektron ya, sehingga terjadi tumpang tindih yang bagus begitu kan. Sehingga hasil stereokimia yang dimati untuk SN2 inversi konfigurasi konsisten dengan mekanisme bersamaan. Jadi kalau misalnya dia mengalami inversi konfigurasi ini, apakah ada syarat, Kak? Gitu. Ada. Dia harus chiral, teman-teman. Dia harus chiral sehingga bisa diamati. Kalau misalnya seperti contoh sebelumnya yang dimana itu ada bromometana dan etana, itu kan dia chiral, ya tidak bisa diamati gitu. Jadi saya tidak membuat stereo keadaan stereokimia, saya tidak membuat gitu. Saya tidak membuat saya tidak membuat yang namanya konfigurasi RS-nya gitu, karena tidak, dia tuh bukan merupakan molekul yang tidak chiral gitu kan. Jadi saya tidak menggambarnya gitu. Oke. Ini stereokimianya. Jadi hasil stereokimia itu disebut inversi Walden ya. Walden yang pertama kali mengamatinya. Ini secara 3 dimensinya ya. Gitu. Jadi dia ada backside ya, yang merupakan sangat, ini kan setelah dijelaskan tadi itu, kalau dia biru, yang biru tuh adalah kerapatan elektronnya rendah. Jadi tidak mungkin dia menyerang di sini, gitu, karena kerapatan elektronnya sangat tinggi gitu. Jadi dia akan menyerang di sini, pelan-pelan masuk ke sini gitu. Kemudian ini pasangan elektron bebas dari gugus pergi menciptakan daerah kerapatan energi yang secara efektif mengalami sisi depan substrat gitu. Jadi di sini dia sangat-sangat padat elektronnya gitu. Jadi, mau tidak mau ya, si nukleofilnya itu menyerang dari sisi belakang, teman-teman. Jadi teori orbital molekul ya, seperti yang saya jelaskan, kalau misalnya elektron dari homo ya sangat kaya akan elektron mengalir ke lumo gitu kan, yang sangat sedikit elektron, yang mana itu elektrofilnya. Oke. Lagi keadaan transisi ya, dimana seperti yang telah dipaparkan pada mekanisme reaksi tadi, bahwa kalau misalnya kita tuh punya namanya keadaan transisi, itu bukan keadaan intermediat, teman-teman ya. Jadi dia tuh simbol garis miring itu menunjukkan bahwa suatu keadaan transisi itu sedang terjadi, bukan intermediat. Itu garis putus-putus ini itu menggambarkan itu sedang terbentuknya atau sedang terputusnya suatu ikatan. Ya, ini ditandai dengan tanda ini juga ya. Kemudian bagaimana secara diagram energi, Kak? Jadi kenapa bisa tuh dikatakan satu tahap?
tapi dua laju reaksinya gitu kan, berada dua tuh laju reaksinya. Nah inilah jawabannya di diagram energinya juga teman-teman satunya, karena secara yang dijelaskan ini bahwa ketika suatu nukleofilik itu menyerang, ya dia akan terjadi peningkatan energi aktivasi dari potensial energinya. Jadi kenapa bisa jadi satu tahap? Karena ya setelah dia membentuk keadaan transisi langsung turun energinya gitu kan. Jadi setelah terbentuk produk langsung turun, bahkan berapa kali lipat, 2 kali lipatnya gitu dari sebelum diserang oleh nukleofilik. Itulah kenapa sehingga disebut berordo 2 gitu kan, berordo 2, sementara dia cuma satu tahap. Jadi seperti itu teman-teman ya, bisa digambarkan oleh keadaan transisi. Oke, saja di reaksi SN1 ini ya, yang dimana reaksi SN1 ini adalah reaksi substitusi nukleofilik unimolekular, atau bahasa Indonesianya itu ekamolekul ya. Jadi unimolekular apa sih tuh gitu kan, SN1 apa sih? Karena unimolekular ini terjadi hanya satu molekul saja yang terbentuk teman-teman. Reaksi apakah itu reaksi SN1 kak? Oke, kita lanjut saja ya. Oke, masuk ke slide selanjutnya, itu mengenai kinetika laju SN1. Oke. Sebelum saya jelaskan ya mengenai kinetika lajunya, dulu saya klarifikasi teman-teman. Jadi pada SN2 tadi gitu ya, SN2 tadi itu alkil halida apa sebenarnya yang terjadi gitu kan, gitu. Alkil halida apa sebenarnya yang mengalami reaksi SN2 umumnya. Jadi mekanismenya itu jadi sebenarnya alkil halida yang mengalami SN2 itu metil dan juga alkil halida primer. Kenapa begitu kak? Seperti saya jelaskan sebelumnya, kalau misalnya dia alkil halidanya metil, itu akan sangat mudah karena kerapatan elektron di sekitar karbon yang parsial positif itu dia akan sangat sedikit gitu. Jadi kayak nukleofil itu akan langsung menyerang saja gitu. Tidak ada hambatan sterik segala macam gitu. Mohon maaf ini mungkin tangan saya agak terbalik ya. Intinya dari belakang ini ya. Jadi belakang ini akan menyerang karbonnya gitu. Langsung menyerang. Kalau misalnya dia ada seperti tambahan gugus R di belakang, misalnya dia seperti primer ya, jadi ada R di belakangnya. Nah, dia akan susah gitu. Mau di belakang ada ini, kerapatan ini pasti akan susah gitu kan untuk menyerang ininya. Pasti akan terhalang gitu. Dia akan susah untuk menyerang di belakang. Mungkin masih mungkin ya. Tapi kalau misalnya seperti ini kan masih mungkin. Tapi kalau misalnya seperti ini gitu kan, dia sudah sangat sudah terhalang sekali ya gitu. Jadi sangat susah. Jadi itulah kenapa kalau untuk SN1 itu umumnya itu alkil halida sekunder dan alkil halida tersier gitu, yang terjadi mekanismenya SN1. Tapi kalau misalnya sudah alkil halidanya tersier, tidak mungkin terjadi pada SN2 karena sudah sangat terhalang gitu, sangat terhalang oleh banyaknya gugus banyaknya R ya, alkil yang terikat pada karbon gitu, pada alkil halidanya gitu. Oke, ketika alkil halida tersier itu dilarutkan dalam pelarut polar ya, yang merupakan nukleofilik lemah gitu kan. Kenapa bisa dia nukleofil lemah? Ya, dia punya elektron berapa teman-teman ya? Dia punya elektron cuma 2 pasang gitu kan. Dia punya 2 pasang, sementara yang kita lihat oksigen tadi berapa tuh? Sekitar 3 kalau nggak salah, 3 pasang elektron. Secara itu ya nukleofilik kuat gitu kan, dia merupakan nukleofilik kuat karena memang asam konjugasinya itu kuat gitu kan. Asam konjugasinya lemah gitu kan. Jadi asam konjugasinya lemah sehingga H2O OH- itu adalah basa konjugasi yang sangat kuat gitu. Oke. Pengamatan eksperimental reaksi tersebut tidak konsisten dengan proses SN2 ketika substratnya tersier gitu. Kita mengharapkan proses SN2 tidak disukai karena substratnya tersier dan karena nukleofilnya lemah gitu. Kalau misalnya dia di SN1 tidak akan terjadi tuh SN2 teman-teman kalau misalnya nukleofilnya juga lemah, karena
mungkin terjadi, tapi sangat lambat teman-teman ya, sangat very slow. Itulah kenapa kalau misalnya nukleophilema ya, apalagi tersier, itu tidak mungkin, tidak akan terjadi SN2 teman-teman ya. Sehingga laju pembentukan produk memiliki ekspresi laju seperti berikut. Jadi kenapa bisa dia hanya substrat? Ya, nanti kita jawab ke slide selanjutnya. Oke. Ini sebenarnya terlalu early saya jelaskan ya faktor-faktor yang mempengaruhi laju SN1, tapi saya akan menjelaskannya secara komprehensif ya. Oke. Yang pertama. Nah, yang pertama itu adalah stabilitas karbokation. Stabilitas karbokation. Oke. Maksud dari stabilitas karbokation itu apa? Sebenarnya saya menjelaskan ini seharusnya itu sebentar tuh, tapi tidak apa-apa. Saya jelaskan terlebih dahulu saja. Nah, jadi mekanisme satu pembentukan karbokation, semakin stabil karbokation semakin mudah. Kok bisa kayak gitu? Nah, karena ketika karbokationnya itu stabil, ya, karbokationnya itu stabil dari SS dari yang tersier ya, tersier itu stabil sekali teman-teman, karena itu ada efek induksinya ya. Jadi dari misalnya ada struktur ya, misalnya karbokation tersier gitu, ada atas, tengah, kiri sama kanan. Nah, jadi efek induksinya tuh sangat merata gitu, jadi ke atas, ke bawah kiri sama bawah kanan gitu. Jadi ya semakin positif lah ya karbon ini. Ya namanya karbokation kan. Jadi karbon yang bermuatan positif gitu kan. Karena elektronnya itu diambil oleh leaving group atau gugus pergi. Faktor-faktor yang mempengaruhi karbokation. Oke, sebentar dulu. Kenapa bisa Kenapa bisa karbokation tersier itu lebih stabil? Kenapa lebih stabil karbokation tersier ketimbang karbokation sekunder? Kok bisa kayak gitu? Jadi kalau misalnya dia karbokation tersier kan ada 3 gugus yang berikatan kan. Jadi efek induksinya tuh merata. Jadi kayak kerapatan elektronnya itu merata ke berbagai atom yang terikat pada karbokation, sehingga stabil lah dia. Gitu kan. Dia stabil sekali. Nah, terus itu kan transisi. Jadi dia keadaan transisi dari sp3 ke sp2. Apa konsekuensi dari keadaan transisi ini? Ya, karena Br itu pergi membawa elektronnya, sehingga dia akan bermuatan positif gitu kan, dia otomatis bermuatan positif. Jadi kayak SN2 tadi, dia setelah dia lepas Br-nya ya akan datang elektron baru dari nukleofilik gitu, sehingga ketika dia karbon tersier ya, karbokation tersier, itu terjadi lonjakan energi gitu kan, tapi energi steringnya itu berkurang karena Br pergi gitu kan, Br pergi gitu. Br pergi membawa elektronnya sehingga stabil. Terus bagaimana dengan sekunder Kak gitu kan? Sekunder memang tidak stabil. Sebenarnya kalau misalnya sekunder itu tolakannya elektron dari Br itu lumayan susah untuk dilakukan. Jadi karena ya Br itu sudah cukup stabil dengan keadaannya seperti itu. Jadi kayak dia tuh stabil, dia tuh stabil kalau misalnya dia sekunder gitu kan, masih sekunder ya, dia berada pada zona nyamannya dia, jadi dia susah untuk lepas, mungkin akan lepas tapi lama. Itulah kenapa dia lebih stabil ketika dia karbokation tersier, karena saking sesaknya itu tiga atom yang terikat pada karbokation, sehingga memaksa karbon juga untuk lepas gitu kan. Kalau misalnya dia cuman sekunder ya atau primer, itu mungkin tidak mungkin primer ya, saya tidak percaya kalau misalnya mungkin yang SN1 mungkin terjadi, tapi sangat-sangat lambat gitu. Karena mungkin ketika dia primer ya otomatis ya itu sudah susah untuk Br itu lepas dari karbon kan, karena sudah sangat nyaman dengan dengan keadaannya sekarang ya, terikat dengan karbon.
Apa alasan saya untuk keluar dari zona ini gitu. Oke. Faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas karbokation dari perkonjugasi, stabilitas resonansi, dan efek induktif. Ya. Bisa dibilang efek steriknya, kemudian hiperkonjugasi dan efek induktif. Kemudian kualitas living group itu adalah pelepasan gugus pergi ya. Living group yang baik ya, itu bahasa konjugasi yang lemah. Atau bahasa ya lemah gitu kan. Bahasa konjugasi dari asam yang lemah. Bahasa konjugasi dari asam yang kuat gitu. Jadi bahasa konjugasinya kan otomatis lemah gitu kan. Misalnya HBr ya. HBr kan itu asam kuat, HCl juga asam kuat. Otomatis bahasa konjugasinya juga pasti lemah gitu kan. Gugus sulfonat juga sangat baik. Oke. Kalau misalnya dia oksigen gitu. Kalau misalnya dia oksigen bisa tidak kalau dia oksigen itu bisa tidak dia menjadi gugus pergi gitu. Secara teori tidak bisa. Kenapa bisa gitu kan? Emangnya apa bedanya kan oksigen sama itu sama-sama elektron negatif gitu kan? Oksigen sama halogen sama-sama elektron negatif, apa bedanya gitu kan? Karena justru oksigen itu cenderung untuk mengalami cenderung berperan sebagai nukleofil gitu kan. Kok bisa kayak gitu? Nah, ini berkaitan dengan elektronegatif ya. Elektronegatif. Jadi oksigen itu kan dia punya asam konjugasi yang lemah ya. Dia dari basa maupun asam juga sama-sama lemah ya. Otomatis kalau dia lemah maka dia cenderung memberikan elektronnya. Dia cenderung sangat mudah untuk memberikan elektronnya, sehingga kalau misalnya dia sangat mudah memberikan elektron, dia tidak stabil di dalam larutan gitu. Dia tidak stabil. Lalu terkait keelektronegatifan. Jadi oksigen itu Br itu ya, Br minus atau halogen itu sangat stabil membawanya karena dia sangat tidak mudah untuk membagikan elektronnya gitu kan. Jadi dia tidak mudah membagikan elektronnya kembali, sehingga kalau misalnya di SN1 tuh nanti ada efek kayak pelarut H2O itu akan membungkus Br sehingga dia sangat stabil membawa muatan negatifnya. Oke. SN1 berpengaruh pelarut protik. Jadi pelarut protik itu adalah pelarut yang mengandung gugus hidroksi seperti etanol ataupun alkohol gitu. Alkohol ataupun air itu mereka berdua itu sangat protik ya, sangat bagus untuk menjadi pelarut. Jadi pelarut protik itu kok bisa bagus gitu karena dia dapat membantu untuk mensolvolisasi dan juga membantu mengionisasi atau membantu membentukan karbokation. Dia juga menstabilkan anion ya. Seperti yang saya bilang tadi, karena dia akan membungkus Br minus gitu kan. Kemudian pengaruh nukleofil. Nukleofil terlibat pada penentu laju. Ya, sebentar saya akan jelaskan ini ya teman-teman. Saya akan jelaskan lebih lanjut. Kemudian ada rearrangement rekarbokation. Jadi nantinya itu kalau misalnya karbokationnya itu tidak stabilnya, intinya tujuan dari rearrangement karbokation ini adalah membentuk karbokation yang lebih stabil ya. Jadi mungkin terjadi pada substrat yang susah seperti benzena segala macam gitu kan. Jadi produk SN1 bisa berbeda dari prediksi awal ya. Muncul produk tidak terduga dari prediksi awal sebelum kita reaksikan. Lanjut ke bagian mekanisme reaksi SN1. Jadi mekanisme reaksi SN1 ini lumayan rumit ya. Jadi saya akan menjelaskan secara bahasa yang sangat mudah dipahami ya. Secara keseluruhan itu memang ada 3 tahap teman-teman. Tapi sebenarnya itu ada 2. Ya. Ini deprotonasi sangat tidak signifikan efeknya terhadap terhadap energi yang
peningkatan energinya. Jadi kita anggaplah saja 2 tahap saja. Ya, jadi hanya 2 tahap hanya 2 tahap saja. Kita anggap 2 tahap karena akan ada 2 step yang sangat krusial akan terjadi pada reaksi SN1 ini, sehingga di protonasi ini kita anggap sebagai tahap ketiga tapi tidak signifikan terhadap pembentukan produk. Artinya ya deprotonasi ini bukan konsekuensi saja. Itu dia hanya konsekuensi dari apa yang terjadi gitu. Nah, terus kalau tahap 1 bisa bisa dikontrol tidak? Kalau kamu mengganti substratnya mungkin kita bisa kontrol kan. Kita bisa tahu produk akhirnya seperti apa. Yang kita perlu amati kan nanti kecepatan reaksinya cepat atau lambat gitu kan. Oke. Ketika ada 2 bromo 2 metil propana ya. Oke. Ya. Itu tahap pertama ya. Tahap pertama itu otomatis gugus pergi kan. Gugus perginya tuh pergi. Ya, itu tahap pertama ya. Tahap pertama setelah dia pergi dia membentuk ini. Karbokation. Ya, karbokation ini. Nah, dia membentuk karbokation ini kan. Dan Br-. Otomatis Br- selalu menemani ini. Tapi nantinya kan sekian banyaknya itu molekul H2O di dalam larutan, dia akan membungkus Br- nantinya ini. Ya, dia akan membungkus sehingga tidak mudah untuk Br- kembali menyerang karbokation lagi karena ya sudah terbungkus ya, sama H2O. Gitu, karena gaya ikatan hidrogennya yang sehingga menstabilkan Br- untuk tetap pada Br- saja, tidak kembali menyerang karbokation. Terus karbokation nanti diserang oleh siapa? Ya, diserang oleh ini siapa nih? Elektron bebas dari H2O. Ya, dia akan menyerang karbokation. Terus setelah dia terikat nantinya kan H2O itu terikat pada karbon ya, karena kan H2O ini membawa 2H juga, jadi otomatis dia akan terikat dengan karbon juga gitu. Apa konsekuensi dari ini elektron dari oksigen ini diambil oleh karbon ya, konsekuensinya oksigen itu akan bermuatan positif ya, jadi dia justru menjadi oksonium, oksonium. Dia akan membentuk oksonium yang mana nantinya elektron dari H2O ini otomatis lagi akan mengambil H gitu kan, menyerang H ya. Ini sebenarnya konsep asam basa ya, jadi dia akan mengambil hidrogen dari H2O yang ini, oksonium yang ini, yang otomatis nanti dia akan dia akan memberikan elektronnya gitu, dia akan memberikan elektronnya ke oksigen ini, sehingga oksigen ya oksigen kembali untuk dia akan membentuk kembali OH- ya, OH, sehingga terbentuklah alkohol dan hidronium dan Br-. Gitu kan. Jadi sekali lagi saya bilang oksigen ini ya, pasangan elektron akan menyerang H gitu kan, akan menyerang H. Kemudian elektron dari H akan akan kembali menyerang oksigen yang bermuatan positif ini. Oke. Setelah itu terbentuk produknya seperti ini. Terus deprotonasi itu maksudnya apa? Ini deprotonasi itu Kak, ini artinya protonasi itu ini. Ya. Dia seperti mengambil begitu ya. Sehingga nanti akan terbentuk hidronium H3O+ dan produk kita dan juga Br-. Saya sini ya. Oke. Untuk slide selanjutnya
kekuatan nukleofilik terhadap struktur alkil halida. Ya, seperti yang kita tahu di alkil halida ada banyak sekali ya. Alkil halida primer, alkil halida sekunder, alkil halida tersier. Namun ada satu alkil halida yang kemungkinannya atau probabilitasnya itu 50/50. Karena bergantung lagi pada nukleofilik yang akan terlibat. Ketika kita mereaksikan 2 bromopropana suatu 2 bromopropana gitu kan. Dia tuh alkil halida dia tuh alkil halida sekunder, Dia akan ketika diserang suatu nukleofilik otomatis elektronnya akan elektronnya akan menyerang karbon sini yang berparsial positif ya. Dan secara bersamaan itu Br itu pergi membawa elektronnya si karbon ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya dan menghasilkan produk 2 propanol. Kemudian ketika 2 bromopropana direaksikan dengan air ya, H2O akan membentuk karbokation juga ya. Karbokation sekunder nih. Dia akan membentuk karbokation sekunder yang dia akan melepaskan elektronnya, melepaskan gugus leaving groupnya pertama kali, kemudian diserang ya. Jadi ini tahap lambat ya, dapat dia mati gitu. Reaksi tahap pertama ini tuh adalah tahap penentu laju ya. Adalah kenapa bisa yang pertama tadi itu dia cuma satu saja. Jadi nukleofil ini sebenarnya tidak signifikan perannya gitu kan. Tidak terjadi peningkatan energi yang berarti ya, tidak terjadi peningkatan energi aktivasi yang berarti bagi substrat, sehingga dia yang hanya bisa dihitung adalah ketika si 2 bromopropana ini diserang lagi. Ketika suatu 2 bromopropana ini gugus perginya tuh pergi membawa elektronnya, itu yang diukur, sehingga itu menjadi tahap penentu laju seperti itu ya. Sehingga dua kemungkinan kalau misalnya dia direaksikan dengan OH-, dia H2O dia akan membentuk SN1. Ketika dia direaksikan OH- ya, nukleofil kuatnya direaksikan ke 2 bromopropananya akan terjadi reaksi SN2. Dan produknya sama ya, pasti 2 propanol juga. 2 propanol ya. Suatu alkohol. Jadi itulah keunikan dari alkil halida sekunder. Oke. Saya telah memaparkan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi SN1, reaksi SN1. Nah, saya akan buktikan di sini, teman-teman. Ya. Kalau misalnya kita lihat di sini kan diagramnya, kalau saya bilang tadi awalnya kan satu langkah karena peningkatannya 1. Ya, peningkatan 1. Oke, 1 tahap kan, itu 1 tahap. Ini juga 2 tahap berarti ya, 2 tahap. Jadi pertama kehilangan gugus perginya pergi, kemudian penyerangan nukleofilik, kemudian proton transfer. Tapi proton transfer ini sebenarnya tidak terlalu signifikan dalam tidak terlalu signifikan lah. Jadi tidak menjadi tahap penentu laju karena itu merupakan konsekuensi dan itu otomatis terjadi. Warna wilayah pertama biru menunjukkan 2 tahap prostitusi. Kehilangannya kelompok yang meninggalkan atau leaving group untuk membentuk intermediate karbokation diikuti oleh serangan nukleofilik. Wilayah berikutnya ungu menunjukkan lengkap transfer proton yang menghilangkan proton dari ion oxonium. Jadi ion oxonium itu yang mana sih Kak? Gitu. Terus saya jelaskan tadi kan ion oxonium itu yang H2O+, gitu kan. Jadi elektron dari oksigen itu diambil oleh karbokation. Nah, nanti proton dari oxonium itu diambil oleh H2O yang lain gitu. Dengan efek solvolisis itu akan terus berlanjut. Kemudian jika substitusi dalam kedua langkah, kita akan menemukan bahwa kedua proses sama persis dengan 2 langkah proses SN2, tetapi langkah tersebut tidak terjadi secara bersamaan. Oke. Kita tahu kalau misalnya SN2 itu dia 2 tahap.
2 tahap dia. Dia satu tahap. Tapi penentu lajunya tuh 2. Ya. Semakin jadi begini teman-teman. Jadi kalau misalnya kita perhatikan ya, laju reaksinya kan itu K kali konsentrasi substrat kali nukleofil. Kenapa bisa? Karena ketika terjadi pemutusan dan pembentukan ikatan terjadi secara bersamaan, sehingga semakin kuat nukleofilik yang kamu reaksikan dengan substratmu, maka semakin cepat pula reaksi terjadi. Nah, terus kalau substratnya itu tersier, tapi nukleofiliknya kuat, ya kemungkinan tidak akan terjadi SN2. Tidak akan terjadi SN2. Apakah terjadi SN1? Tidak juga, karena SN1 itu harus pelarut polar protik. Nah, sementara OH- ini bukan pelarut. Dia tidak akan membantu proses itu. Yang membantu adalah H2O. Ya, ada H2O karena H2O itu punya elektron bebas 2 pasang, nanti akan terikat sehingga nanti akan terjadi protonasi. Itu ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, terus kenapa bisa dia dua penentu lajunya gitu? Karena ya setelah saya jelaskan sebelumnya, kalau misalnya ya kalau misalnya dua substrat tersebut ya, dua konsentrasi tersebut sangat mempengaruhi gitu. Semakin kuat nukleofilik semakin cepat. Sehingga nukleofilik ini sangat berperan penting dalam pembentukan produk SN2. Terus gimana SN1-nya? Gitu. SN1-nya kan cuma satu gitu kan, alkil halida saja, substrat saja yang mempengaruhi. Karena stabilitas karbokation itu sangat diperlukan untuk terjadinya seberapa cepat sih terjadinya nih laju reaksi. Jadi sangat berpengaruh gitu. Berpengaruhnya dari mana? Ketika suatu karbokationmu itu dia tersier, itu efek steriknya kan ya, energi steriknya kan meningkat. Jadi memaksa bromin atau halogen lain ya, terserah, untuk melepaskan diri atau pergi dengan membawa elektronnya si karbon, membentuk karbokation. Tapi ketika dia karbon metil, ya sangat lambat ya, bahkan mungkin tidak terjadi. Terus kalau sekunder, ya kalau misalnya sekunder sih bisa saja, sekunder bisa saja, tapi 50-50 kemungkinan tergantung dengan nukleofilik yang dipakai. Kemudian sehingga kalau misalnya kita perhitungkan substrat tersier itu paling cepat ya terjadi, ya paling tinggi peningkatan energinya memang, ya peningkatan energinya tinggi ketika dia ketika dia melepas bromin atau halogen, energi steriknya berkurang sehingga stabil. Belum lagi dengan efek solvolisis yang menstabilkan Br- sehingga tidak mungkin diserang lagi sama Br- kan. Oke, kurang lebih seperti itu. Terus apakah SN1 tuh punya stereokimia juga gak sih, Kak? Jawabannya punya, ya, punya. Kok bisa begitu ya? Jadi ketika nanti perubahan dari sp3 ke sp2, siapa itu sp3 ke sp2? Ya dari siapa tuh tadi? Si alkil halida, sebelum dia lepas gugus Br-nya kan dia sp3. Setelah dia lepas gugus perginya Br, ya misalnya Br contohnya, sini, dia akan terjadi transisi kan dari sp3 ke sp2. Jadi ketika dia karbokation itu, dia kan bisa menyerang dari sisi kiri atau kanan, atau dari atas atau dari bawah gitu kan. Bisa dibilang kayak begitu. Jadi perbandingan 50-50 sehingga terbentuk inversi dan juga retensi. Ya. Jadi dia perbandingannya 50-50. Ketika nukleofil itu bisa menyerang dari sisi biru ini atau dari sisi merah ini, ya. Jadi nanti akan menghasilkan campuran racemate atau dalam bahasa Inggrisnya racemic mixture. Ya. Oke. Namun sebenarnya ada hipotesis lain. Ya,
dari teori ini, yang dimana ketika karbokation diserang, ya dia akan membentuk campuran asam mat kan, saya jelaskan sebelumnya. Tapi Br itu setelah melepaskan diri dari alkil halida, dia tidak langsung dia tidak langsung pergi menjauh dari karbokation kita. Seperti jelaskan kalau misalnya nanti dia akan dibungkus kan, sehingga posisi yang warna biru ini akan terhalangi, ya akan terhalangi. Jadi itulah pasangan ion gitu. Jadi ada Br minus dan karbokation. Jadi dia gak langsung pergi menjauh. Akhirnya ini akibatnya apa? Dia itu dia itu nanti si nukleofilik ini cenderung akan menyerang dari sisi inversi atau dari sisi merah ini. Ya. Jadi itulah kenapa sebenarnya itu bukan 50 banding 50, tapi ya dia akan cenderung menyerang ke inversi. Gitu. Karena di sini kan tidak mungkin kan nukleofilik menyerang dari arah yang banyak kepadatan elektronnya tinggi sekali, ada Br gitu. Dia akan menyerang sini, itu tidak bisa karena elektron ketemu elektron akan tolak menolak, teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian dia otomatis akan menyerang yang bagian merah ini. Oke, Papit start. Saya paparkan sebelumnya, kalau semisalnya ketika kita terjadi transisi sp3 ke sp2 kan akan ada namanya efek pasangan ion. Ya, ada efek pasangan ion di mana Br minus itu tidak langsung pergi menjauh dari karbokation, tapi dia masih berada di sekitar karbokation, yang dimana nantinya pastinya si Br minus ini atau halogen akan terbungkus ya oleh hidrogen, gitu, ikatan hidrogen. Kemudian jadi otomatis ketika dia kepadatan elektron atau kerapatan elektron yang lebih tinggi di area Br, otomatis si nukleofilik tidak bisa menyerang di area tersebut karena seperti tahu kalau elektron saling tolak menolak kan. Nah, dia tidak bisa menyerang dari sisi retensi. Nah, sebagai opsi utamanya dia akan menyerang ke arah sisi inversi, gitu. Ya, dengan persentase lebih dari 50%, gitu kan. Maksudnya kemungkinannya tuh lebih dari 50%, gitu kan. Nah, terus nanti terbentuklah inversi. Bukan 50-50 lagi karena terbantahkan dengan teori ini. Ya, lebih seperti itu. Oke. Selanjutnya atau penjelasan selanjutnya itu mengenai hubungan asam basa konjugasi dengan gugus pergi. Ingat sekali lagi, gugus pergi yang baik adalah gugus pergi yang mampu stabil membawa elektronnya. Ya, bisa dilihat di sini kalau misalnya dia bisa ada di sini ya, kalau misalnya itu si asam kuat ini ya, rata-rata asam kuat ya, pK-nya saja tinggi semua, itu pasti merupakan best living group atau living group yang baik, gitu kan. Karena dia punya konjugasi atau bahasa konjugasi yang lemah, gitu, bahasa konjugasi yang lemah. Kenapa? Karena dia stabil gitu, dia stabil membawa elektronnya di mana-mana juga, kalau pasti stabil membawa elektronnya, sehingga dia tidak mampu untuk menyumbangkan kembali elektronnya ke misalnya ke karbon lagi, ke karbon itu tidak mampu karena dia sifatnya memang basa konjugasi, Kemudian dapat dilihat di detail sini kalau misalnya ya HF itu bisa lihat juga kalau dia itu kurang asam ya ketimbang dari ada HI, ada Br dengan Cl gitu. Kemudian ada hidronium masih -2 ya lebih bagus daripada FH gitu. Kemudian bisa dilihat juga di sini ada gugus NH3 ya, ini sangat asam lemah ya.
sama lemah, sehingga dia juga jelek gitu. Bahasa konjugasinya pasti tidak bagus. Jadi dia bad leaving group. Yang bagus itu H2O ya. Sama ini. Oke. Oke, bisa lihat juga di sini kalau misalnya ada apa namanya ya? Bisa di sini juga ada H2O ya. H2O adalah leaving group yang bagus. Kemudian kita bisa juga kalau misalnya FH itu kan satu golongan ya Kak ya dengan si siapa nih? Halogen ini. Terus kenapa dia bisa menjadi leaving group yang buruk? Karena ukuran atom F itu fluorin itu kecil, teman-teman. Sehingga kalau misalnya kita lihat fluorin itu overlapnya itu bagus ya, sehingga kuat mengikat karbon. Ya. Apa konsekuensinya? Karena ukuran atomnya juga dia kecil, dia tuh sulit untuk keluar sebagai atom yang stabil. Dia pasti selalu terikat dengan selalu membuat ikatan dengan atom lain. Oke. Oke, selanjutnya kita bisa di sini ada tren kenukleofilan dalam reaksi substitusi nukleofilik atau SN ya. SN1, SN2 terserah gitu. Oke, bisa kita di sini dalam satu periode spesies dari F ke C itu sangat meningkat ya. Kebasannya meningkat dari F ke C dalam satu periode. Keelektronegatifannya juga sangat tinggi ya. Jadi kalau misalnya dia keelektronegatifannya dia tinggi, berarti dia cenderung memberikan elektronnya gitu kan. Memberikan elektronnya. Pengecualian untuk F nanti. Nah, saya jelaskan pada nextnya. Oke, kita lihat di sini oksigen ya. Apakah oksigen bisa bertindak sebagai nukleofilik? Ya. OH misalnya. OH bisa nggak sih bertindak sebagai nukleofilik gitu kan? Menggantikan Cl gitu kan, Cl bisa nggak sih Cl bisa nggak jadi nukleofilik sementara O itu menjadi gugus pergi maksudnya ya. Maaf, saya terbalik. Tidak bisa ke teman-teman karena oksigen itu selalunya adalah gugus yang elektronegatif. Jadi dia cenderung untuk memberikan elektronnya lagi sehingga tidak stabil dalam larutan. Tidak stabil kalau misalnya dia terbentuk menjadi ion bebas. Sehingga dia selalu cenderung untuk memberikan elektronnya karena dia sangat elektronegatif. Berbeda dengan Cl gitu kan. Cl kan dia kalau misalnya diperkirakan dia itu sangat pelit akan elektron gitu kan, karena dia juga elektronegatif sebenarnya sih. Yang jelas ya tersedia, jadi semakin tersedia pasangan elektronnya ya dia itu semakin mudah untuk menyumbangkan elektronnya. Jadi kalau misalnya dia halogen ya sangat rendah gitu kan, otomatis dia tidak bisa langsung memberikan pasangan elektronnya. Jadi Cl itu tidak mungkin bertindak sebagai penyerang gitu guys, karena dia sangat pelit akan elektronnya. Oke. Kemudian kebasahan dengan kenukleofilan juga itu sangat jadi penentu gitulah ya. Jadi penentu. Jadi tergantung ke arah mana ya. Ke arah mana dia akan menyumbangkan elektronnya, karena kan sekali lagi nukleofilik dengan basa itu terkait dengan penyerahan elektron gitu. Serah terima, bukan serah terima sih, tapi pokoknya penyerahan elektron lah ya. Dia itu donor elektron. Nah, karena dia sangat nukleofilik atau nukleus loving ya, sangat menyukai suatu nukleus ya. Jadi dia sangat cenderung untuk memberikan elektronnya. Oke. Berarti kalau misalnya dia basah, ya bertindak sebagai basah, berarti dia bisa bertindak sebagai basah, bisa sebagai bertindak nukleofilik kan. Jadi bisa dibilang seperti itu. Berarti kalau bisa kita pikirkan ya, kalau misalnya basah itu kan ketika dia terkait dengan mengambil elektron, mengambil proton, ya, itu basah. Kalau dia nukleofilik, dia ketika menyerang suatu spesies yang elektrofilik seperti karbon gitu kan. Itu contohnya. Jadi sekali lagi saya ulang, nukleofilik dan basa itu terkait sama-sama penyumbang elektron, tapi
apinya ke arah mana. Misalnya dia menyerang proton atau mengambil proton, ya kan, dia mengambil proton, ya otomatis dia adalah suatu basa dong, gitu kan, dia mengambil proton gitu dari suatu, seperti contohnya tadi kan, dia protonasi gitu dari reaksi SN1. Kemudian dia nukleofilik. Nah, kalau nukleofilik sudah jelas saya rasa ya, kalau nukleofilik itu ketika dia menyerang spesies yang bermuatan positif. Jadi bisa di sini ya teman-teman ya, kalau misalnya dia juga kalau dilihat kebasaan dalam satu periode itu berbanding lurus dengan kenukleofilan. Ini bukan suatu perdebatan ya, karena bisa diketahui kalau misalnya atom dari sisi kanan memiliki elektronegativitas tinggi, sehingga pasangan elektron itu ditahan kuat oleh inti atom dan kurang mudah disumbangkan gitu. Akibatnya kemampuan untuk bertindak sebagai basa maupun nukleofil itu relatif rendah. Nah, beda halnya dengan yang di bawah, teman-teman ya. Itu berbanding terbalik bahkan ya, karena bisa dibilang kalau dari satu golongan itu kebasaan bergantung pada kekuatan ikatan gitu kan, kekuatan ikatan antara basa dan proton. Semakin ke bawah golongan, maka ukuran atomnya kan semakin besar, sehingga muatan negatif tersebar pada volume yang besar juga gitu kan. Akibatnya kemampuan untuk menarik proton, misalnya untuk proses protonasi, itu menjadi lebih lemah gitu kan, lebih lemah, sehingga kebasaan menurun dari F ke I gitu, F minus ke I minus. Namun kenukleofilan bergantung lagi pada kemudahan pasangan elektron untuk menyerang atom karbon, ya kan. Atom yang lebih besar ya seperti I ya, seperti I memiliki awan elektron yang lebih mudah untuk terpolarisasi ya dalam pelarut protik, tidak terikat oleh sulfurasi, sehingga nukleofil besar reaktif dalam menyerang karbon, sehingga kenukleofilan meningkat dari F ke minus ya teman-teman ya. Jadi secara overall ya, secara keseluruhan, kalau semisalnya dari satu periode ya, itu terkait dengan elektronegativitasnya. Sekali lagi, F sama O itu memiliki elektronegativitas yang sangat tinggi ya, sangat tinggi, sehingga dia kalau misalnya secara basa ya tidak mudah gitu kan, bisa dibilang itu dia tidak mudah berikatan gitu kan, tidak mudah untuk menyumbangkan elektronnya gitu kan, dia tidak mudah menyumbangkan elektronnya. Nah, kalau misalnya si N sama C kan ya dia pasangan elektronnya tuh lebih banyak gitu kan, dia bisa lebih mudah untuk berikatan atau mengambil proton atau berikatan dengan hidrogen ya, maupun menyerang menyerang elektrofil juga. Jadi mudah dia donasikan. Sementara kalau misalnya dalam satu golongan ya itu berkaitan lagi dengan ukurannya ya, ukuran atomnya, apakah dia besar. Kalau misalnya dia sangat besar ya berarti bisa dibilang ya kalau besar ya pasti kebasaannya itu lemah gitu kan, kebasaannya pasti lemah. Karena kenapa? Karena dia mau pakai berikatan pakai apa gitu kan, dia mau ambil proton pakai apa gitu kan. Tapi dia sangat kuat secara nukleofil, jadi dia sangat dia tuh bisa dibilang, intinya bisa dibilang dia sangat kuat untuk menjadi nukleofilik karena memiliki awan elektron yang mudah terpolarisasi gitu. Jadi ya kurang lebih seperti itu ya untuk penjelasan dari tren kenukleofilan dalam reaksi substitusi nukleofilik. Oke, kita masuk pada slide terakhir ya, yaitu mengenai perbandingan reaksi SN1 dan versus SN2 secara keseluruhan. Yang pertama adalah mekanisme dan intermediatnya gitu kan.
Itu yang kalau misalnya SN2 ini ya, mohon maaf ya, SN2 itu sebelah kiri, ya kan? SN2 sebelah kiri, maaf, SN1 sebelah kiri, SN2 sebelah kanan. Ya, mohon maaf ya, saya lupa tulis. Jadi intinya begini, mekanisme internet, 2 langkah stepwise ya. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kalau misalnya ya ada 2 langkah terjadi, ada pembentukan pelepasan gugus sama pembentukan karbokation. Jadi 2 langkah. Protonasi itu sebenarnya konsekuensi, jadi tidak terlalu signifikan dalam pembentukan produk. Kemudian intermediate karbon, sp2 planar. Ya, kalau SN2 gimana? Itu nggak ada intermediate. Nah, itu 1 langkah ya kalau misalnya SN1 tadi. Jadi pemutusan dan pembentukan ikatan terjadi secara bersamaan ya. Oke. Terjadi secara bersamaan gitu. Nah, ya. Kemudian gugus pergi, lepas terlebih dahulu. Kemudian ya seperti dijelaskan ya, pembentukan ikatan karbon nukleofil dan pemutusan karbon leaving group itu terjadi serentak. Reaksinya terjadi reaksi dengan substrat. Nah, ini dia unimolekuler dan ini bimolekuler. Kemudian laju bergantung pada konsentrasi alkil halida ya. Kemudian laju bergantung pada substrat dan nukleofil. Sebelumnya sudah dijelaskan secara komprehensif pada slide selanjutnya. Silakan di ulang lagi atau di mundurkan lagi stem-stemnya ini video. Kemudian stabilitasnya, jadi tersier, sekunder atau primer ya. Tersier lebih besar, lebih stabil daripada sekunder, lebih stabil daripada primer. Saya jelaskan sebelumnya. Kemudian hambatan steriknya. Oke. Hambatan steriknya itu pastinya tersier yang lebih energi steriknya meningkat gitu kan. Karena dia banyak dipenuhi oleh karbon gitu kan. Gitu. Sehingga ya sometimes kita butuh yang primer gitu, untuk melakukan SN2 ini, karena ya supaya lebih mudah saja supaya lebih mudah saja si nukleofil ini menyerang alkil halida. Kemudian nukleofil dan pelarut. Nukleofil tidak mempengaruhi laju ya. Umumnya nukleofil lemah, pelarut polar protik ya. Sekali lagi saya bilang polar protik itu yang mengandung gugus hidroksi, tapi ini tidak selalu hidroksi, bisa saja N dengan H, nitrogen dengan hidrogen ya. Intinya dia ada ikatan hidrogennya lah ya. Kemudian nukleofil dan pelarut, yang untuk SN2 itu nukleofil kuat ya harusnya ya, supaya terjadi reaksi yang sangat cepat. Pelarut polar yang protik itu untuk meningkatkan reaktivitas nukleofil. Kemudian ada stereokimia, ini ada 2 sisi karbon kation planar menghasilkan rasimisasi ya, meskipun tidak 100%. Aspek stereokimia itu ada serangan backside dan terjadi inversi konfigurasi atau Walden inversion. Ya, kurang lebih seperti ini perbandingannya. Oke, terima kasih semua teman-teman dan kakak-kakak yang sudah nonton video ini. Semoga dapat memberikan pengetahuan yang komprehensif mengenai kimia organik lanjut kalau di kampus saya, tapi kalau secara global kalau NASA itu kimia organik 1, ini materi kimia organik 1. Semoga dapat menambah pemahaman untuk bagi penonton video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.